proses penyemprotan ini barbar ya, karena kalaupun mati ya mati, tetapi kalau misalnya dia tidak mati ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan memperlihatkan tanaman saya yang lokasinya di wilayah Tumpu, yang kemarin sebagian dari tanaman saya sudah saya panen, dan hari ini saya bersama teman-teman saya sedang melakukan proses penyemprotan dalam perawatan tanaman nilam kami gitu. Nah, jadi bisa dilihat teman saya. Ini teman saya yang sedang melakukan proses penyemprotan. Penyemprotan ini kami lakukan pasca kemarin kita lakukan pemangkasan dari tanaman nilam kami, dan proses penyemprotan ini kami barbar ya, karena kalaupun mati ya mati, tetapi kalau misalnya dia tidak mati ya alhamdulillah, karena obat yang kita pakai ini adalah obat pembakar. Dan tentu kalau terkontaminasi jelas itu terkontaminasi, tetapi nanti pasca dilakukan proses penyemprotan ini, ketika rumputnya sudah mati maka segera dilakukan proses penyemprotan ZPT atau pupuk cairnya gitu. Penyemprotan ini dilakukan agar supaya tanaman nilamnya ini memang sakit ya, karena dalam waktu sebelum kami panen kemarin itu 2 bulan lebih, hampir 3 bulan tanaman ini kita tidak urus, kita tidak rawat, karena memang waktu kami yang tidak bisa untuk datang kemarin melakukan proses perawatan, sebab beberapa teman saya yang saya ajak untuk menanam nilam di sini sudah kerja semua, sehingga waktu kami yang sangat terbatas dalam melakukan proses perawatan gitu. Nah, kemarin kita coba tes panen dan hasil minyaknya bagus, tetapi kondisi tanamannya yang sangat kurang. Ini adalah tanaman yang umurnya 1 bulan pasca kita panen kemarin, kondisinya sudah seperti ini. Dan nanti pasca penyemprotan rumput ini kita akan lakukan penyemprotan ZPT atau perangsang tumbuh lagi, agar supaya tunas yang sudah tumbuh ini bisa segera tumbuh subur, agar supaya pertumbuhannya lebih bagus lagi. Nah, ini terlihat kondisinya sudah mulai terserang penyakit. Jadi nantinya setelah kita semprotkan ZPT atau perangsang tumbuh atau pupuk cair, selang berapa hari kita akan lanjutkan penyemprotan menggunakan fungisida. Nah, ini kita lihat sudah parah ya, ini terserang penyakit ini, tapi kita tidak lakukan pencabutan, kita akan obati menggunakan fungisida. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat semua, video ini saya perlihatkan tanaman saya yang memang kondisinya sangat parah, karena jarang sekali kami datangi tanaman ini dan tidak dirawat seperti merawat anak sendiri, sehingga hasilnya pun seperti ini gitu. Nah, ini umurnya 1,5 bulan ya. Proses pertumbuhannya sebenarnya sangat bagus. Kita bisa lihat ini pasca kita panen kemarin. Nah, ini yang kita mau rawat kembali, dan nantinya kita juga akan melakukan proses penyulaman di tempat yang sudah mati-mati ini untuk menggenapi kembali agar supaya lahan ini terpenuhi dengan tanaman nilam semua gitu. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri sebenarnya bagus pasca dipanen kemarin. Nah, makanya kemarin saya beritahukan kepada teman-teman saya, sayang sekali kalau misalnya tidak dirawat kembali, karena pertumbuhannya sangat bagus. Kita bisa lihat sahabat-sahabat semua, ini tunas yang dihasilkan, tunas barunya. Nah, ini kemarin kondisinya sangat memprihatinkan, sebagian, kalau sebagiannya subur gitu, tapi sebagiannya itu memang sangat sakit parah, sehingga kita lakukan proses pemanenan pasca dipanen. Nah, ini yang kita bikin heran kemarin, pasca kita panen justru tunas yang tumbuh itu sangat bagus gitu. Nah, kenapa sangat bagus? Kami juga heran, karena pada saat kita panen itu daunnya sudah banyak yang rontok sebagian, dan ketika sudah dipangkas, dipanen, tunas yang tumbuh malah justru banyak gitu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat beberapa tanaman yang ada di lokasi saya. Nah, proses pertumbuhan ini
ini kalau misalnya dijadikan bibit nantinya sangat bagus karena yang pertama umurnya dia sudah tua karena sudah pernah dipanen, 1 kali panen. Dan ini kan kemarin kita sisakan 1 cabang sampai 2 cabang. Nah ini kalau misalnya dipakai bibit bagus sekali nih sahabat-sahabat semua. Nah jadi nantinya ini yang akan kita ambil untuk dijadikan bibit. Ini cabangnya sudah tua, cocok untuk dijadikan bibit ini gitu. Nah proses pemanenan kami kemarin memang sengaja kita sisakan ada 1 cabang sampai 2 cabang yang itu tidak kami lakukan proses pemotongan, sehingga itu nantinya yang akan merangsang proses pertumbuhan tunas baru dari tanaman nilam yang kami panen gitu. Nah ini teman-teman saya yang sedang melakukan proses pembersihan dan yang sana sedang melakukan proses penyemprotan, yang nantinya kita akan lakukan proses penyulaman gitu. Nah untuk sahabat saya yang ini sedang melakukan proses penyemprotan di tengah-tengah tanaman nilam. Nah ini sudah seniornya ini sahabat saya, Mas Pi namanya. Aman Pi? Nah, kita bisa lihat ini sangat sayang sahabat-sahabat semua. Ini kalau misalnya dijadikan bibit nantinya sangat bagus, sehingga sangat sayang sekali kalau tidak dipelihara gitu. Nah oke, jadi kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, saya mohon doanya untuk tanaman nilam saya ini yang kondisinya sangat parah. Kita coba melakukan eksperimen dari tanaman yang parah ini. Kita mau lakukan proses perawatan dan hasilnya nanti seperti apa, saya akan beritahukan kepada sahabat-sahabat semua untuk saling berbagi bagaimana mengatasi tanaman yang sakit ini menjadi tanaman yang luar biasa kembali gitu. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah mampir dan menyaksikan video saya dan melihat bagaimana kondisi tanaman saya. Dan kalau misalnya ada yang ingin komentar, ingin ditanyakan, bisa mari kita diskusi lewat kolom komentar. Dan ketika ada saran, saya juga sangat mengharapkan saran itu. Dan kalau misalnya ada strategi-strategi tips atau para senior di tanaman nilam, bisa mari kita berbagi ilmunya gitu. Oke, kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih support channel saya dalam mendalami tanaman nilam di lokasi yang kita garap gitu. Oke, sekian dari saya, Setio Prayugo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.